Bab 6645. Tawana sangat sopan kepada Claire. Keduanya mengambil banyak foto bersama dan menambahkan satu sama lain sebagai teman WeChat. Charlie melihat Tawana terlalu antusias dengan Claire, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah Tawana selesai merias wajahnya untuk penampilan, tim penata gayanya mulai mengonfirmasi kepadanya urutan kostum dan detail pakaian untuk penampilan malam ini. Charlie merasa bosan, jadi dia keluar sendirian. Saat ini, semua staf sedang sibuk mempersiapkan pertunjukan. Ada jam elektronik besar di belakang panggung, tapi tidak menampilkan waktu saat ini, melainkan hitungan mundur menuju pembukaan. Dengan hitungan mundur tersisa 2 jam, penonton yang menunggu di luar mulai berdatangan. Sejumlah besar staf melakukan pra-pemeriksaan tiket di luar lorong. Mereka tidak bertanggung jawab untuk memeriksa apakah orang, sertifikat, dan tiket semuanya dalam satu. Mereka terutama membiarkan penonton yang memiliki tiket lewat terlebih dahulu, dan mengisolasi penonton yang tidak memiliki tiket di luar daerah yang aman. Dengan cara ini, tekanan pada saluran pengecekan tiket dapat dikurangi secara signifikan. Lebih dari selusin saluran pengecekan tiket telah dibagi menurut wilayah saat ini. Kursi yang berbeda harus diperiksa di saluran yang ditentukan. Hal ini secara efektif dapat memecah belah kerumunan dan mencegah banyak orang berkumpul di pintu masuk tertentu dan menimbulkan tekanan lokal. Sistem pengenalan wajah juga memainkan peran yang sangat penting saat ini. Penonton domestik menggunakan KTP, verifikasi tiket, dan pengenalan wajah, sedangkan penonton asing menggunakan paspor untuk pengenalan wajah. Sebagian besar penonton dapat lewat dengan lancar dan memasuki tempat pertunjukan dengan membawa tiket dengan tertib. Sejumlah kecil penonton yang melakukan jual beli tiket secara pribadi tidak diperkenankan masuk ke venue karena tidak memenuhi persyaratan gabungan saksi dan saksi. Bahkan ada yang ingin membuat onar di venue agar mendapat kesempatan masuk, tidak menyangka polisi Aurus Hill akan menyelidiki kejadian ini. Pertunjukan tersebut juga memberikan dukungan yang sangat baik, dan mereka yang mengganggu ketertiban segera dikeluarkan dari tempat kejadian oleh polisi. Pukul 6.30 sebagian besar penonton sudah masuk dan duduk di kursinya masing-masing. Musik Tawana juga mulai diputar sebagai pemanasan. Mulai saat ini, para penggemar fanatik tersebut bernyanyi dengan lantang di hadapan penonton dengan penuh semangat. Sekarang tepat pukul 7, tersisa setengah jam sebelum pertunjukan dimulai. Tawana telah menyelesaikan riasannya untuk panggung dan mulai menarik napas dalam-dalam serta melakukan latihan vokal. Dikatakan bahwa ini adalah pembukaan suara yang diperlukan sebelum pertunjukan, yang dapat dengan cepat membuat suaranya berada dalam kondisi terbaik. Saat ini, layar LED setinggi puluhan meter di lokasi mulai dihitung. Di layar diputar video promosi tur global Tawana, yang meliputi perpaduan klip pertunjukan, klip kehidupan, klip latihan, dan klip lari-lari tampil di berbagai tempat. Bagi para penggemarnya, konten tersebut sangat berharga, sehingga banyak orang yang mengeluarkan ponselnya untuk menonton dan mengambil gambar, bahkan ada yang menangis saat menontonnya. 7.20. Seluruh anggota band dan penari cadangan telah siap untuk naik ke belakang panggung, dan Tawana yang mengenakan kostum cantik dan berkilau juga siap untuk naik ke belakang panggung. Menariknya, para anggota band harus masuk dari belakang catwalk, sedangkan Tawana harus masuk ke depan catwalk, di mana muncul lift tersembunyi. Seluruh bagian dalam panggung T adalah lubang besar. Charlie ada di dalamnya. Rasanya seperti seorang penambang telah masuk ke dalam tambang. Dia dikelilingi oleh rangka baja yang digunakan sebagai penyangga perlu membungkuk. Di ujung lorong, ada lift berbentuk lingkaran. Di bawah pengawalan para staf, Tawana dengan cepat berlari ke bagian bawah lift. Claire gugup, penuh harap, dan sedikit penasaran, jadi dia menarik Charlie ke belakang untuk ikut bersenang-senang. Platform pengangkat berbentuk lingkaran hanya berdiameter 1 meter lebih sedikit. Tawana berlutut di atas platform pengangkat, dengan kepala di depan panggung T. Untuk mencegah para penggemar melihat adanya kelainan, kertas buram digunakan di atasnya ditutup untuk memastikan bahwa para penggemar akan melihat keseluruhan panggung T sangat konsisten dari luar, sehingga penampilannya dapat memberikan efek yang tidak terduga. Tawana, yang sedang berlutut di platform lift, siap untuk segalanya. Penata gaya akhirnya memeriksa riasan dan gaya rambutnya.
Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, dia memberi isyarat oke padanya dan berkata, lalu dia mundur jangkauan keamanan platform lift. Asisten Tawana memegang mikrofon nirkabel berwarna perak bertahtakan kristal dan menyerahkannya ke tangan Tawana. Mikrofon tersebut sudah menyala, namun sound engineer tidak menyalakan mikrofon tersebut sebelum dia naik ke atas panggung. Dia memegang mikrofon di sana sekarang, tidak ada yang terdengar di luar. Tawana mengambil mikrofon dan asistennya mengingatkannya, hitung mundur hingga 2 menit terakhir pembukaan. Tawana melihat Charlie dan Claire di belakang kerumunan, melambai kepada mereka, dan berkata sambil tersenyum, aku akan segera naik, kamu bisa menungguku di belakang panggung T, aku akan menyanyikan paruh kedua dari lagu pertama yang Duan akan berjalan kembali. Claire mengepalkan tinjunya dan berkata padanya, ayo. Charlie sedikit malu saat ini. Alasan rasa malunya adalah karena kostum pertunjukan Tawana benar-benar tidak membuatnya menghargainya. Itu adalah atasan berpayat ketat berlengan panjang, tapi itu seperti kostum Superman, dibuat menjadi bentuk satu kesatuan. Dan Tawana tidak memakai stocking, bagian bawah tubuhnya benar-benar berbentuk bikini, dan dia berjongkok di sana dengan satu lutut. Charlie terlalu malu untuk melihatnya, tidak melihat kejahatan. Tawana melihat mata Charlie selalu melayang di atas kepalanya, jadi dia melambai padanya dan berkata, Tuan Wade, sampai jumpa lagi. Charlie mengangguk dengan canggung dan berkata, oke, sampai jumpa lagi. Setelah selesai berbicara, dia bertanya kepada Claire dengan suara rendah, istriku, pakaian apa yang dia punya? Mengapa kaos lengan panjang dan celana dalam terlihat canggung? Claire juga sedikit pemalu dan berbisik, ini seharusnya menjadi hobi pribadinya. Aku tidak tahu apa nama pakaian ini. Charlie bertanya lagi, tapi bagaimana saya harus memakai pakaian seperti ini? Masukkan kaki saya ke dalam kerah dan kenakan. Pasti begitu. Claire berkata, ini logikanya sama dengan memakai baju renang One Piece. Saat dia mengatakan itu, Claire memikirkan sesuatu dan berkata dengan cepat, ini seharusnya menjadi inspirasi yang ditemukan dalam pakaian renang, bukan? Charlie bertanya, haruskah itu disebut bikini lengan panjang? Apa-apaan ini? Claire menepuknya dengan lembut dan berkata, jangan bicara omong kosong lagi di masa depan, agar tidak terdengar. Saat ini, pengeras suara di luar sudah mulai memainkan musik pembuka yang memekakkan telinga. Sorakan dan teriakan para penggemar pun semakin memekakkan telinga. Dengan sisa 20 detik sebelum pertunjukan dimulai, pendahuluan dari salah satu judul lagu Tawana tiba-tiba diputar. Pada saat ini, staf berteriak, hitungan mundur 15 detik. Tawana menunduk, memegang mikrofon di satu tangan dan menyentuh tanah dengan tangan lainnya. Musiknya semakin keras, dan para staf tidak dapat lagi mendengar apa yang mereka katakan, sehingga mereka hanya bisa berteriak sambil dikelilingi oleh 5 jari. 5, 4, 3, 2, 1. Lift tiba-tiba menyala dan mendorong Tawana langsung ke panggung T dengan kecepatan yang sangat cepat. Tawana menggunakan punggungnya untuk mendorong kertas penutup pintu keluar. Saat segel dibuka, Charlie melihat kembang api yang indah meledak di luar. Saat ini, teriakan seluruh penonton mencapai ke langit. Bab 6646. Awalnya konser Tawana di Tokyo sudah mengejutkan Charlie. Namun yang tidak disangka adalah antusiasme penonton di konser pertama Aorus Hill jauh lebih tinggi dibandingkan di stasiun Tokyo. Saat ini, puluhan ribu fans di luar hampir menggila, berteriak, bahkan menangis. Dia dan Claire kembali ke akhir panggung T dan mengamati keadaan seluruh tempat pertunjukan dari belakang. Setiap orang di tempat kejadian memiliki sepasang tongkat berpendar dan sepasang gelang berpendar sebagai penyangga. Yang menarik adalah bahwa topi dan gelang berpendar tersebut tampaknya berada di bawah kendali terpadu dari teknisi pencahayaan di lokasi berubah bersama-sama. Ribuan orang mengangkat light stick yang tersinkronisasi sepenuhnya, dan momentumnya sungguh menakjubkan. Dan status penampilan Tawana sungguh luar biasa. Sejak dia naik ke panggung, dia meledak dengan energi dan keadaan yang super. Dia bisa memegang mikrofon dan bernyanyi dan menari dengan sepenuh hati, dan bahkan berlari dengan penari cadangan melintasi jarak 100 meter di panggung T, tapi dia bernyanyi. Nafasnya hampir tidak terpengaruh oleh olahraga berat.
Dan Charlie juga dapat mendengar bahwa itu sepenuhnya open mic, tanpa unsur lip sync atau curang. Artinya sebagai seorang penyanyi, literasi musik dan fungsi fisiknya telah mencapai level tertinggi. Ini juga mengingatkan Charlie pada Raja Michael Jackson yang terkenal. Tarian Michael Jackson lebih sulit dan intens, namun ia tetap bisa menjamin performa yang sangat stabil saat bernyanyi, yang hampir jarang terjadi di kalangan penyanyi idola dalam negeri. Kebanyakan penyanyi idola dalam negeri hanya peduli untuk menghasilkan uang. Mereka melakukan lip sync atau setengah berkubang selama pertunjukan. Terlebih lagi, karena kurangnya pelatihan fisik dan pelatihan profesional, ketika mereka sepenuhnya menggunakan mikrofon, jika mereka masih bernyanyi dan menari, maka pertunjukannya pada dasarnya akan menjadi adegan kecelakaan mobil. Banyak penyanyi bahkan tidak bisa bernapas secara merata saat bernyanyi dan menari, apalagi bernyanyi. Charlie, yang tidak pernah memuja orang asing dan tidak pernah merasa bulan di luar negeri lebih bulat daripada di dalam negeri, untuk pertama kalinya menemukan bahwa ada kesenjangan yang begitu besar antara profesionalisme dan profesionalisme penyanyi timur dan barat. Charlie juga telah menonton lebih dari satu konser Sarah Gu. Sarah Gu sudah menjadi yang paling profesional di antara penyanyi idola dalam negeri, namun Charlie melihatnya dari sudut pandang objektif dan adil. Belum lagi, hampir semua lagu yang dinyanyikan Tawana merupakan lirik dan musiknya sendiri yang bahkan lebih luar biasa. Tapi yang Charlie tidak tahu adalah bahwa Tawana, yang bernyanyi dan menari di depannya dengan punggung menghadap ke arahnya, menahan energi jauh di dalam hatinya Aurus Hill. Sebab, yang tersisa pada Aurus Hill adalah yang tersisa pada Charlie. Yang paling ia harapkan adalah setelah penampilan malam ini, media internasional dan penggemar dapat memberikan penilaiannya, dengan mengatakan bahwa level penampilannya melampaui penampilan sebelumnya. Dia merasa selama dia bisa membuat dunia mencapai konsensus seperti itu, maka emosi yang ingin dia ungkapkan kepada Charlie akan menjadi jelas. Karena banyak alasan objektif, dia tidak ingin memberitahu Charlie apa yang ada di hatinya, jadi dia memutuskan untuk menggunakan metode ini untuk membuat Charlie merasakannya. Saat ini, di sisi lain backstage, Trevor juga sedang menyaksikan penampilan Tawana di atas panggung. Sejak dia dan Tawana berkumpul, dia telah berpartisipasi di sebagian besar konser solo Tawana. Dia belum pernah melihat Tawana bekerja begitu keras di konser manapun. Bukan berarti konser-konser Tawana sebelumnya kurang menarik perhatian, namun konser ini benar-benar di luar penampilan Tawana yang biasa, dan penampilannya sungguh luar biasa. Manajer itu berdiri di samping Trevor saat ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan keras kegirangan, Tawana memasuki keadaan terlalu cepat hari ini, dan sepertinya keadaan ini belum pernah terlihat sebelumnya. Saya punya perasaan bahwa ini konsernya akan menjadi penampilan terbaik dan paling sempurna yang pernah ada. Bagi sang agen, ia melihat penampilan Tawana hari ini dan merasa level personal Tawana sudah selangkah lebih maju. Hal ini sangat jarang terjadi pada seorang penyanyi yang telah berada di puncak permainannya selama bertahun-tahun. Sama seperti rekor dunia lari 100 meter putra, bahkan Bolt sendiri gagal memecahkan rekor 9,58 detik. Di mata agennya, Tawana telah melanggar 9 detik 58 pribadinya tepat setelah pertunjukan dimulai hari ini. Trevor memiliki perasaan campur aduk di hatinya saat ini. Agen tersebut tidak tahu apa yang bisa membuat Tawana tampil luar biasa baik, tapi dia mengetahuinya dengan sangat baik. Alasan mengapa Tawana bekerja begitu keras dan bahkan tampil melebihi standarnya sepenuhnya karena Charlie sedang menemani istrinya di sisi lain panggung saat ini. Melihat Claire di samping Charlie, Trevor merasa sedikit lega. Dia merasa ada satu hal yang bisa menjadi sinyal yang sangat jelas apakah hubungannya dengan Tawana akan berubah secara substansial di masa depan, dan itu adalah pernikahan Charlie dengan Claire. Selama Charlie tidak bercerai, meskipun Tawana menyukai Charlie di dalam hatinya, dia pasti akan mengubur perasaannya jauh di dalam hatinya dan tidak akan putus dengannya. Jadi sampai Charlie bercerai, dia akan aman. Melihat sikap Charlie terhadap istrinya, Trevor menyimpulkan bahwa Charlie pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk menceraikan istrinya di masa depan. Saat ini Tawana yang berada di atas panggung telah selesai menyanyikan lagu pembukanya malam ini.
Penonton yang berada di adegan tersebut pun merasakan keseruan dalam dirinya yang berbeda dari masa lalu, dan lagu pertama membuat mereka heboh. Setelah Tawana selesai menyanyikan lagu pertama, dia melangkah ke depan catwalk, berdiri di tepi panggung dan berteriak, "Halo China. Halo Aorus Hill." Penonton langsung merespon dengan tepuk tangan dan sorakan yang meriah. Tawana menunggu puluhan detik, dan setelah tepuk tangan berangsur-angsur berhenti, dia melanjutkan, "Merupakan suatu kehormatan besar bisa berdiri di sini dan tampil untuk Anda. Meskipun ini pertama kalinya saya datang ke kota ini, saya masih memiliki kontak yang sangat singkat dengan Anda. Saya sangat jatuh cinta dengan tempat ini dan orang-orangnya. Saya tahu banyak dari Anda datang dari kota lain atau bahkan negara lain. Seperti saya, banyak dari Anda yang datang ke sini untuk pertama kalinya dapat mencintai dan menikmati keindahan kota ini seperti saya. Terima kasih. Karena pementasannya mengadopsi kebijakan lotre global, meski sebagian besar penontonnya berasal dari China, namun penonton lokal di Aorus Hill memang hanya sebagian kecil secara alami melampaui kata-kata. Bahkan Claire sangat bersemangat. Dia tidak menyangka Tawana akan sangat jatuh cinta dengan kota ini, jadi dia memeluk lengan Charlie dengan penuh semangat. Dia berteriak dengan penuh semangat, "Suamiku, Tawana sangat memuji Aorus Hill. Terlihat dia sangat menyukainya di sini." Charlie tersenyum sedikit canggung. Dia selalu merasa bahwa perkataan Tawana memiliki arti. Namun ia juga berharap kata-kata tersebut tidak pernah merujuk pada dirinya.